Baik, mari kita mulai. Sudah jam 4. Kita masih menunggu Bu Juniah ya, Kak. Cuman nanti mungkin beliau akan menyusul. Baik, kita mulai saja. Terima kasih loh, Kak, udah hadir hari ini. Ya, baik. Sama-sama. Ini adalah kelas pengenalan program. Kita 2 hari, kita akan saya edukasi melalui Zoom ini, dan ini adalah pelajaran hari pertama. Pengenalan KEPO. KEPO itu kelas pengenalan program online. Penjelasan WE, Wellness Evaluation secara umum, dan tentang obesitas. Baik, apa sih KEPO itu? Nah, di sini akan saya jelaskan ya, Kak ya. Kelas pengenalan program, yaitu ibu-ibu, kakak-kakak semua yang ada di sini akan mengikuti kelas selama 2 hari yang mendapatkan edukasi nutrisi dan pola makan sehat serta gratis tanpa biaya sama sekali. Diharapkan nanti kakak bisa merasakan sendiri langsung manfaatnya apabila kakak merubah pola makannya. Tidak ada kewajiban bagi kakak untuk membeli produk apapun karena ini murni gratis sebagai dukungan kami terhadap program Kementerian Kesehatan yaitu Germas dan Gentas. Apa itu Germas dan Gentas? Nanti kita akan jelaskan. Jika nanti usai kelas ini ada saudara, sahabat, atau siapa saja orang di seputar kehidupan kakak yang tertarik, kakak boleh mengajak mereka untuk ikut kelas seperti ini yang nanti akan saya adakan kembali. Oke, Kak? Nah, ini adalah Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, atau suatu tindakan sistematis yang terencana dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat. Ini program dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, kami mendukung ini dalam program-program kami, Kak. Oke, baik. Latar belakang kami mengadakan kelas pola makan sehat ini adalah makanan yang terlalu mudah didapatkan. Nah, ini Kak, kalau misalnya kita lihat seperti teori evolusinya Darwin, ya kan? Kalau dulu kita untuk mencari makan itu kita harus berburu, terus kemudian beranjak menjadi berkembang menjadi kita bercocok tanam. Sekarang kita makan cuman pakai jempol aja udah bisa, ya kan? Bener Kak? Ya kan? Sekarang kita makan hanya dengan jempol melalui GoFood atau apa GrabFood, ya kan? Dan itu mengakibatkan obesitas yang dimulai sejak dini. Nah, kandungan nutrisi makanan saat ini juga menurun loh, Kak. Jadi ini data, ya kan? Data tertulis yang kita bisa lihat, misalnya brokoli di sini nilai kalsiumnya pada tahun 85 itu 103 nilai kalsiumnya. Tapi menurun di tahun 96 sampai 33. Itu artinya dari tahun 85 ke 96 itu terjadi penurunan sebanyak 68%. Dan di tahun 2002 itu menjadi 28%. Sehingga dari tahun 85 sampai tahun 2002 itu mengalami penurunan sebanyak 73%. Begitu juga dengan unsur-unsur lainnya dalam brokoli tersebut seperti fosforus, magnesium, dan juga sama bahan-bahan makanan lainnya seperti di sini ada kacang-kacangan, kentang, bayam, ya kan, apel, pisang, itu terjadi penurunan. Ini penurunan ini dikarenakan macam-macam, Kak. Jadi ada unsur hara tanah sendiri yang semakin lama semakin menurun, ya kan. Terus juga adanya proses racun dari apa tuh namanya eh, peptisida, ya kan. Nah, itu juga membuat kandungan nutrisi di makanan ini semakin menurun tiap tahunnya. Terus kemudian yang kedua adalah gaya hidup tidak aktif. Kita menyadari ya, apalagi habis pandemi ini, ya kan, kita lebih banyak bekerja lewat di rumah melalui online, ya kan, menjadi kita tidak aktif bergerak, semakin bermalas-malasan di depan TV, kita makan juga tinggal order, ya kan, order online, kita kemana-mana juga menggunakan kendaraan, tidak aktif seperti zaman kita kecil dulu yang eh, ada olahraga lapangan, ya kan, kalau zaman dulu zaman saya tuh seperti itu, kita olahraga bersama-sama di lapangan. Nah, itu membuat aktivitas hidup kita itu jadi lebih aktif gitu.
Baik, nah efek dari 2 hal tadi, ya kan, kandungan nutrisi makanan saat ini turun, ditambah gaya hidup yang tidak aktif, itu mengakibatkan ketidakseimbangan komposisi tubuh yang ditandai dengan kegemukan. Begitu, Kak, ya. Nah, obesitas itu sudah dimulai sejak dini, Kak. Jadi kita udah banyak, mendengar, bagaimana berita-berita itu anak-anak kecil yang sudah mengidap diabetes. Pernah dengar, Kakak? Apa ada berita Iya, anak kecil sudah mengidap diabetes, kegemukan, di sini kita lihat foto-fotonya ya. banyak itu kayaknya ya? Iya, itu dia. Makanya, nah pelajaran makan, bagaimana makan yang sehat, makan yang baik itu harus dimulai sejak dini. Jadi kita tidak bisa membiarkan generasi penerus kita nih seperti ini, Kak, gitu. Dan jangan khawatir, itu nggak cuman di luar sana, ini semuanya, satu dunia itu mengalami kegemukan, bisa dibilang global Mmm, obesity. Jadi yang namanya mhm. obesitas itu sudah menjadi tren. Jadi, mmm, kalau misalnya Kakak sekarang, di sebuah ruangan gitu ya, misalnya di sebuah ruang tunggu, Kakak bisa ngelihat di situ lebih banyak orang yang gemuk dibandingkan orang yang kurus. Beda sama zaman saya dulu, zaman saya kecil ya, zaman saya kecil tuh kita nyari orang gemuk itu, apa namanya, lebih sedikit daripada yang kurus. Sekarang kebalikannya, orang orang gemuk lebih banyak daripada orang yang tubuhnya ideal, begitu, Kak. Dan Iya bener. saya juga nggak kalah, saya juga dulu sempat mengalami itu juga. Ini testimoni hasil program saya total turun 30 kilo, Kak. Ya kan seperti yang sudah saya Wow, sudah saya sampaikan juga kan di Japrinya kemarin, gitu. Saya udah, apa, sempat apa, total turun saya 30 kilo tapi tidak instan. Saya dalam 10 bulan saya menjalani program, mengatur pola makan dengan sehat dan, total turun saya bisa sampai 30 kilo. mhm. Nah, ini latar belakang saya. Latar belakang saya itu fotografer dan videografer profesional, yang di mana jam kerjanya itu, nggak jelas gitu ya, jam kerjanya cenderung berantakan, makannya apalagi lebih berantakan lagi, gitu. Jadi membuat Mmm, saya akhirnya kelebihan berat badan, gitu. Dan, melalui program ini, saya juga belajar training segala macam sehingga saya sudah mendapatkan sertifikasi untuk, apa, coach diet dan penyusunan makanan, meal planning dari Udemy. Udemy ini lembaga sertifikasi dari San Francisco, Kak, yang saya dapatkan melalui, kursus online, gitu. Baik, apakah Kakak gemuk? Nah, Kakak sih nggak terlalu gemuk ya, cuman Kakak, punya perut yang buncit. Nah, buncit. kemarin kan pengakuannya seperti itu. Jadi bisa aja badannya nggak terlalu gemuk, tapi perutnya, kelihatan buncit. Nah, Kakak tahu berapa banyak dalam lemak di dalam tubuh Kakak? Belum tahu kan? Nah, ini Nggak ada tahu. alat ya, ini ada alat namanya bioimpedansi kan. Kalau misalnya Kakak kemarin setuju dengan program yang, lebih cepat, nah alat seperti ini, timbangan digital yang seperti ini yang bisa mengukur lemak tubuh itu bisa menjadi bonus Kakak, bisa saya Mmm, berikan. Nah, kenapa mhm. kita perlu ini, apa, mengecek analisa tubuh kita. Nah, di sini kita harus mengenali tubuh kita dan memperbaiki kesehatannya. Jadi kita harus benar-benar, kenal, kita harus benar-benar tahu bagaimana aktivitas kita, bagaimana makan kita, bagaimana keseharian kita, sehingga kesehatan kita bisa kita pantau, gitu. Kalau nggak mau tahu, itu sama dengan menunggu bom waktu. Mengapa perlu dimonitor? Supaya tahu rapot, istilahnya kayak rapot indikator-indikator kesehatan tubuh kita, sehingga dapat mengambil tindakan yang tepat untuk memperbaiki tingkat kesehatan dan kebugaran. Contohnya, memperbaiki pola makan dan olahraga karena ternyata level lemak perut tinggi seperti Kak Resti nih, ya kan? Mhm. Merupakan indikasi resiko diabetes tipe 2 dan penyakit jantung. Nanti akan saya jelaskan soal lemak. Nah, kalau misalnya Kakak punya alat yang seperti itu tadi, timbangan yang bisa mengukur lemak tubuh itu, kita bisa mengetahui ini nih Kak, bisa mengetahui lemak tubuh, ada juga lemak perut, itu ada perbedaannya di situ Mmm, tuh. Nanti akan saya jelaskan. Terus kita juga iya, bisa mengukur massa otot kita bisa mengukur kadar air, dan sampai ke massa tulang, gitu. Kalau misalnya mhm. kita mempunyai alat seperti itu tadi.
Nah ini, tinggi dan berat badan sama, tapi komposisi tubuhnya berbeda. Kalau Kakak bisa lihat nih di sini ya, ada orang yang beratnya Mmm, sama 52 kilogram, tapi kok yang mhm. satu bentukannya beda sama yang satunya lagi gitu kan. Itu dikarenakan Iya, bener. komposisi antara otot dan, lemaknya itu berbeda. Perbandingannya tidak jauh gitu. Kalau yang satu ini perbandingannya tidak jauh ya, Mmm, ototnya 20 kilo, sedangkan mhm. lemaknya itu 16 kilo. Tapi ketika dia mulai, menaikkan massa ototnya menjadi 23 kilo dan menurunkan, lemaknya menjadi 13 kilo, bentukannya Mhm. langsung berbeda, Kak. Nah, di sini Mmm, nih, jadi iya. mungkin Kak Resti, dari tinggi dan berat badan sih tidak terlalu ini ya, tidak terlalu, obesitas, disebut obesitas tidak, tapi mengalami, kebuncitan. Nah, ini salah satu pengaruhnya seperti ini nih, Kak, yang Oh, mempengaruhinya, iya. gitu. Nah, apa sih itu Begitu lemak ya? tubuh dan lemak visceral? Lemak visceral itu lemak perut ya, itu ada di dalam Mhm. tubuh kita, mari kita pahami. Di sini nih, Kak, jadi lemak tubuh itu lemak di dalam tubuh banyak terdapat di area perut, karena perut bagian yang tidak banyak digerakkan. Jadi wajar tuh penumpukan-penumpukan sisa makanan itu yang menjadi lemak itu kebanyakan memang ke perut, Kak, gitu. Terutama untuk pria sebetulnya. Terutama untuk pria itu udah pasti langsung ke perut. Kalau perempuan, bisa apa, kecenderungannya ke perut dan ke belakang juga ya, ke pantat atau ke paha gitu, ke lengan gitu, biasanya kayak gitu. Dan, lemak perut ini sebetulnya lemak visceral itu yang membungkus organ, sedangkan yang di bawah kulit itu disebut disebut lemak subkutan. Nah, lemak subkutan ini adanya yang di bawah kulit, ini yang biasa kalau misalnya kita olahraga tuh bisa hilang, Kak, bisa berkurang dengan kita melalui olahraga. Tapi yang namanya lemak Mhm. visceral ini yang agak agak susah nih, harus melalui pola makan. Karena sebenarnya dia Mmm, baik, dia membungkus organ, tapi kalau misalnya mhm. berlebihan juga menjadi tidak sehat. Nih seperti kita lihat pada organ jantung ini ya, Kak, ya. Ini Kak, yang putih-putih Mhm. ini lemak, Kak. Kalau misalnya masih segini sih Oh. masih tergolong sehat, ya kan. Tapi kalau Oh, sudah iya. sampai segini, bayangkan aja jantung kan bergerak tuh, Kak, ya. Jantung kan bergerak, Iya. kalau misalnya dia diselimuti lemak yang setebal ini kan, pasti geraknya juga akan terganggu kan, ya kan, Iya, proses benar benar. geraknya dia. Nah, seperti itulah. Nah, mari kita perjelas. Nah, ini dia. Jadi mungkin, lemak subkutannya Kak Resti sih tidak seberapa gitu ya, tapi lemak perutnya yang di dalamnya itu yang membuat, perutnya Kak Resti nampak buncit gitu loh. Padahal tubuhnya Oh. cenderung, ideal kalau dari tinggi dan berat badannya gitu kan. Nah, Mhm. heeh, nah lemak lemak visceral ini yang sebetulnya lebih berbahaya daripada lemak tubuh gitu, karena dia bisa mempengaruhi organ-organ kita itu tadi, gitu Kak Resti. Oke, big is not beautiful. Pola makan yang salah dan obesitas berisiko pada berbagai macam penyakit. Kita bisa lihat di sini livernya bisa terganggu, hati ya, liver itu hati, penyakit hati bisa, Mhm. terus bisa kanker usus karena pencernaannya udah pasti jelek, tidak sehat. Terus bisa juga keropos tulang atau osteoporosis karena dia tidak mampu mengangkat berat mengangkat berat segini gede gitu ya. Bisa terjadi pengeroposan tulang juga. Terus jantung udah pasti yang tadi udah saya jelaskan dia terselimuti lemak maka dia tidak menjadi tidak sehat geraknya. Diabetes itu, berhubungan sama sama resistensi insulinnya di dalam, hormon-hormonnya segala macam, sampai ke stroke gitu. Itu yang bisa, berisiko pada dari pola makan yang salah, gitu, Kak. Oke, dalam program ini, kita nanti kalau misalnya Kak Resti bergabung di kelas kami, kita akan membuatkan meal plan, rencana makan. Rencana makan ini contohnya misalnya 1.200 kalori, kita buatkan makan paginya apa, makan siangnya apa, ngemilnya apa, makan malamnya seberapa, gitu, Kak. Mmm. Begitu juga yang 1.500, biasanya laki-laki itu 1.500 ke atas gitu, kalau perempuan tuh sekitar Oh. 1.200-an. Tapi nanti akan disesuaikan dengan, analisa dari tubuh Kakak, Oh, gitu, Kak caranya Resti. gimana nganalisanya kalau lewat online gitu?
Bisa, nanti saya Bisa. akan ada aplikasi yang bisa Kakak isi, ya kan, nanti bisa ketahuan tuh, apa tuh namanya, walaupun nggak sedetail itu ya, nggak sedetail kalau misalnya kita nimbang langsung gitu ya, nggak sedetail nimbang Mhm. nimbang langsung, itu akan bisa terbaca tuh Kakak, apa tuh, resikonya apa saja yang dihadapi, terus, seberapa seberapa apa, banyak Kakak harus, menurunkan berat badan atau menyesuaikan berat badannya, gitu. Oke. Aturlah sejak dini pola makan dan gaya hidup sehat sebelum hari-hari kita tidak jauh dari obat. Nah, ini yang paling penting nih, Kak. Jadi, jangan sampai kita ketergantungan sama obat-obatan dari dokter, karena badan kita Mhm. nggak sehat. Padahal kesehatan itu bisa kita upayakan dari dini dengan cara cuman mengatur pola makan. Nah, sekarang ada tantangan. Nah, dari hari Oh, ini, ya kan, apa nih? tantangannya coba, Kakak timbang dan ukur lingkar tubuh Kakak, ya kan. Terus atur porsi Mhm. makan Kakak sesuai arahan berikut. Jadi, sayurannya setangkup gini, 2 tangkup tangan begini sayurannya, lemaknya Ah. seujung jempol, ya kan. Terus karbohidratnya sekepalan tangan dan proteinnya atau lauknya itu setelapak tangan. Nah, di sini bisa Mhm. bisa di-screenshot aja, Kak, kalau bisa di-screenshot, ya Oh kan. iya, heeh. Usahakan, lauknya ini hindari daging merah, utamakan ikan atau ayam atau protein lain tanpa lemak. Protein tuh macam-macam, bisa dari telur, bisa dari, apa, tahu, tempe, itu juga mengandung protein. Dan, Mmm. karbonya usahakan karbo kompleks. Karbo kompleks itu kayak nasi merah, nasi hitam, nasi basmati, ubi, kentang, gitu, itu termasuk karbo kompleks. Kenapa? Karena karbo kompleks itu kita makan sedikit aja udah berasa kenyang, Kak, dengan karbo kompleks Mmm. dibanding dengan karbo yang sederhana, gitu. Sayurnya jangan lupa karena sayuran itu bagus untuk pencernaan kita, untuk serat di tubuh kita, ya kan, baik kering maupun basah dan hindari tumisan yang banyak minyak gitu. Kalau mau ditumis boleh tapi sedikit aja minyaknya dan minyak yang baru, gitu. Mhm. Lemak sehat itu bisa kita dapat dari telur juga, bisa dari kacang-kacangan bisa, tapi, cukup seibu jari ajalah kira-kira ininya, apa, Sedikit ya? porsinya. Sedikit Biasanya saya sedikit. suka kalau gorengan itu minyaknya banyak, Ah. berarti nggak boleh gorengan dong ya? Sementara 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 coba dihindari dulu, atau kalau mau gorengan, porsinya dikurangin, biasanya habis 3 sekarang 1 aja sehari, misalnya kayak Oh. gitu. Dan jangan gorengan yang beli, Kak, karena gorengan itu jahatnya itu pada minyak saat dia menggoreng. Gitu. Jadi kalau misalnya mau Mmm. gorengan, bikin aja sendiri di rumah dengan minyak yang lebih baik, ya kan, minyak yang baru, minyak Mmm. yang lebih sehat, seperti itu. Dan tidak terlalu lama Mhm. digorengnya, gitu. Boleh goreng tempe, goreng tahu, nggak apa-apa, asal ya itu tadi, tidak terlalu lama dan minyaknya baru. Itu akan lebih sehat. Jangan yang beli ya, Kak, ya. Soalnya yang beli itu kita Iya. nggak ngerti minyaknya dapat dari mana. Bahkan, pernah dengar kan, dia minyak yang bekas dari, McD misalnya kayak gitu, karena Mmm. minyaknya katanya lebih gurih gitu. Terus, Mhm. cara gorengnya juga plastiknya dicemplungin juga gitu. Iya. Iya Ada yang pernah. kayak gitu. Itu Oh unsur-unsur gitu. kimia heeh, banyak unsur-unsur kimia yang bisa meracuni tubuh kita, Mhm. gitu. Dan Serem juga masih ya. berlanjut, Iya. lakukan olahraga ringan 10 sampai 15 menit aja, tapi rutin setiap Mhm. hari, gitu. Mmm. Dan laporkan semua ini pada saya dengan bukti fotonya melalui, WA japri aja nggak apa-apa, gitu. Jadi Mmm, mhm. apa, Kak Resti sarapannya apa tadi, ya kan, terus porsinya seberapa banyak, itu difoto aja, nanti akan saya komentarin. Gitu, terus juga minum apa aja, misalnya Kak Resti minum susu atau minum sirup, gitu juga laporin aja. Akan saya kasih tahu nanti, kalorinya berapa dan apakah, Kak Resti sudah melebihi kalori atau tidak gitu, atau masih aman, gitu. Kalau olahraga ya boleh sambil difoto, boleh juga kalau misalnya Kak Resti punya smartwatch ya kan, punya Mhm. smartwatch bisa difoto smartwatch-nya aja nggak apa-apa. Oke? Olahraganya kapan aja ya itu ya? Pagi, sore gitu nggak masalah ya? Kapan aja, sesempatnya. Oke, Oke. demi
Terima kasih Kak Resti atas Sama-sama. kehadirannya. Besok kita akan mulai lagi ya. Besok kita akan ketemu lagi untuk pelajaran hari keduanya. Terima kasih. Sama-sama.